Hari itu, sebuah kelompok pendaki beranggotakan 5 orang memulai perjalanan mereka mendaki Gunung Cikawung. Sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan hutan lebat dan jalur yang cukup menantang. Kelompok tersebut terdiri dari Dika, pemimpin yang berpengalaman, Rani, seorang fotografer amatir, Anton, pendaki pemula yang gemar bercanda, serta pasangan sahabat Arif dan Sarah yang sering mendaki bersama. Mereka memulai pendakian dari base camp sekitar pukul 7 pagi. Cuaca cerah dengan angin sepoi-sepoi membuat semangat mereka membuncah. Jalur pendakian dipenuhi suara gemerisik dedaunan, kicauan burung, dan aroma tanah basah. Namun, ketika mereka mencapai pos ketiga, suasana perlahan berubah. Langit yang sebelumnya cerah mendadak tertutup kabut tebal. Hutan yang biasanya dipenuhi cahaya matahari terasa lebih gelap dan dingin. Bahkan burung-burung yang tadinya berkicau serentak diam. "Kok jadi begini, ya?" "Kabutnya tebal banget," kata Rani sambil merapatkan jaketnya. "Santai, ini biasa kok. Kabut di sini memang sering turun siang-siang," balas Dika, berusaha menenangkan. Namun, hatinya sedikit gusar. Kabut seperti ini biasanya baru turun menjelang sore. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski jarak pandang hanya beberapa meter. Tidak lama setelah itu, Dika melihat sesuatu yang aneh di depan mereka. Sebuah jalur kecil bercabang ke arah kanan. Jalur ini baru ya? Kayaknya pas terakhir ke sini nggak ada," gumamnya sambil memandang jalur itu. Jalur tersebut terlihat seperti jalan setapak yang jarang dilalui orang, dengan semak-semak tinggi di sekitarnya. "Mungkin jalur alternatif? Ayo coba aja, siapa tahu ini lebih cepat," saran Anton dengan semangat. Dika ragu sejenak, namun rasa penasaran mengalahkan kewaspadaannya. Mereka pun berbelok ke jalur tersebut. Awalnya, jalanan terasa normal, meski sedikit lebih sempit. Tapi semakin jauh mereka melangkah, jalur itu semakin terasa berbeda. Pohon-pohon semakin tinggi dan rapat, menutupi langit sepenuhnya. Tidak ada lagi suara alam, hanya hening yang menggelitik telinga. "Dika, kamu yakin ini jalannya? Kok aneh banget, ya?" tanya Sarah dengan nada khawatir. "Kita kembali aja, ini kayak nggak bener," tambah Arif sambil menggenggam tangan Sarah. Namun, sebelum Dika menjawab, kabut di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Di depan mereka kini terlihat sebuah puncak gunung dengan cahaya kemasan yang berkilauan. Pemandangan itu begitu indah dan memukau, seolah puncak itu dilukis oleh tangan dewa. Namun, ada satu hal yang aneh. Puncak itu tidak pernah ada di peta Gunung Cikawung. "Apa itu?" bisik Rani sambil mengangkat kameranya. Dia memotret pemandangan tersebut, tetapi anehnya hasil fotonya hanya menampilkan kabut kosong. "Ini luar biasa, kita harus ke sana," kata Anton sambil melangkah maju tanpa menunggu persetujuan. Yang lain, meski ragu, akhirnya mengikuti karena terpikat oleh keindahan puncak misterius itu. Semakin mereka mendekat, suasana semakin ganjil. Waktu terasa melambat, dan udara di sekitar mereka terasa berat. Tanaman yang mereka lewati mulai berubah bentuk, menjadi aneh dan tidak wajar. Beberapa pohon memiliki daun berwarna merah menyala, sementara bunga-bunga di sekitar mereka memancarkan cahaya samar. Mereka bahkan merasa diawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar. Ketika akhirnya mereka tiba di kaki puncak itu, Rani tiba-tiba berhenti. "Aku gak bisa lanjut," katanya sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Arif dan Sarah juga mulai terlihat pucat. "Kita sebaiknya berhenti di sini," kata Arif. Namun, Dika dan Anton bersikeras ingin melanjutkan perjalanan. "Kita sudah sampai sejauh ini. Lagi pula, puncak itu benar-benar dekat. Cuma sebentar lagi," kata Anton. Dengan berat hati, mereka berpisah.
Rani, Arif, dan Sarah memilih menunggu di kaki puncak, sementara Dika dan Anton melanjutkan perjalanan. Ketika Dika dan Anton mencapai puncak, mereka terpesona oleh keindahan di depan mata. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh dunia seolah-olah berada di atas awan. Namun, keindahan itu segera berubah menjadi kengerian ketika mereka mendengar suara gemuruh yang aneh. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan sebuah sosok besar dengan mata merah menyala muncul dari balik kabut. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," suara itu bergema di udara. Anton panik dan mencoba berlari, tetapi dia tiba-tiba terhenti. Tubuhnya membeku seolah-olah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Dika berusaha menarik Anton, tetapi tubuh Anton menghilang begitu saja di depan matanya, menjadi serpihan kabut yang terbawa angin. Dika berteriak, tetapi suaranya tidak terdengar. Sosok besar itu mendekat, dan pandangan Dika semakin gelap. Ketika dia sadar, dia sudah berada kembali di kaki puncak bersama Rani, Arif, dan Sarah. "Mana Anton?" tanya Sarah panik. Dika hanya bisa menggeleng, matanya penuh ketakutan. "Dia hilang." Mereka segera memutuskan untuk turun, meninggalkan puncak misterius itu. Dalam perjalanan turun, mereka merasa jalur kembali lebih panjang dari biasanya. Namun, saat akhirnya tiba di base camp, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Waktu menunjukkan bahwa mereka sudah berada di gunung selama 3 hari, meskipun mereka merasa hanya mendaki selama beberapa jam. Anton tidak pernah ditemukan. Ketika mereka melaporkan kejadian ini, petugas base camp hanya mengatakan satu hal. "Kalian mungkin telah memasuki tempat yang tidak seharusnya." Banyak yang hilang di gunung ini karena tertarik oleh sesuatu yang bukan milik dunia kita. Sejak itu, Dika dan kelompoknya tidak pernah kembali mendaki. Namun, hingga hari ini, Dika sering bermimpi tentang puncak bercahaya itu dan mendengar suara Anton memanggilnya dari kejauhan.